ini jalan raya yang di depan masjid. Ngapain acara seperti ini di depan masjid? Berdalih juga, oh ini bukan halaman masjid. Memang terlihat di situ ada jalan raya yang dekat sekali dengan masjid. Ya, ini membuktikan bahwa memang ya itu jalan raya tapi dekat sekali dengan masjid. Warganet menyayangkan acara musik sound system di Lumajang yang diadakan tepat di samping masjid atau musola. Dalam video tersebut tidak terlihat adanya warga yang keberatan atau memprotes acara tersebut. Tidak ada warga yang tampak keberatan katanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu sempat viral sebuah video yang memperlihatkan sekelompok remaja dugem terlihat di dekat area masjid. Ya, ini udah beberapa hari yang lalu viralnya. Saya mau bahas sebenarnya, tapi channel saya saat itu masih terkena teguran jadi nggak bisa upload video. Segerombolan remaja itu sudah klarifikasi dan meminta maaf. Bahkan pengurus masjid pun juga sudah membuka suara mengenai hal tersebut. Kata pengurus masjidnya, itu terjadi bukan di pelataran masjid, melainkan di jalan raya yang memang berseberangan atau berdekatan dengan masjid. Video berdurasi 39 detik itu direkam pada 15 Agustus 2024 kemudian beredar luas. Para pelaku dalam video tersebut akhirnya muncul dan meminta maaf pada Sabtu. Mereka mengakui kehilafan yang mereka buat dan menyesal telah melakukan tindakan tak terpuji. Pengurus Masjid Agung Ummul Qura sudah mengetahui terkait video tersebut dan menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman warganet terkait video itu. Peristiwa yang terjadi memang berlokasi di depan masjid, namun bukan di halaman masjid. Kejadiannya katanya memang di depan masjid, tapi bukan di halaman masjid. Ya sama aja dong itu ya. Walaupun bukan di halaman masjid, tapi kan terlihat nih videonya. Itu dekat banget dengan masjid. Katanya sih ini jalan raya yang dekat dengan masjid. Nah kalau memang jalan raya ngapain milih yang ada di depan masjid gitu jalan rayanya? Kan banyak jalan raya yang lain. Coba kita lihat dulu nih videonya. Ya, memang terlihat ada beberapa kendaraan yang lewat ya di sini. Ya, memang ini sepertinya jalan raya. Ini ada kendaraan motor yang lewat beberapa kali ya. Ya, tapi walaupun ini jalan raya, kelihatan banget loh dekat sekali dengan masjid. Ini jalan raya yang di depan masjid. Ngapain acara seperti ini di depan masjid? Berdalih juga, oh ini bukan halaman masjid, ini jalanan raya ini. Ya ngapain juga, kalau di jalan raya pun nggak pantas juga melakukan hal seperti ini. Laki perempuan jadi satu. Kejadian tersebut terjadi di depan Masjid Agung Ummul Qura, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, teman-teman. Kalau kita lihat foto masjid tersebut, memang terlihat di situ ada jalan raya yang dekat sekali dengan masjid. Ya, ini membuktikan bahwa memang ya itu jalan raya tapi dekat sekali dengan masjid. Ini dekat sekali dengan pintu masjid ya. Bahkan kendaraan-kendaraan yang parkir pun ya di pinggir jalan raya, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat Google Map-nya, ini memang jalan raya yang sangat panjang sekali depan masjid ini. Lah pertanyaannya, ngapain milih jalan raya yang tepat di depan masjid? Seharusnya bisa dipilih tempat jauh lah, lebih jauh lagi gitu dari masjid. Walaupun sebenarnya jauh dari masjid ya tetap aja nggak bisa dibenarkan juga ya. Laki-laki perempuan dugem joget-joget begitu. Apalagi terjadinya dekat dengan masjid, ini benar-benar melukai hati umat Islam. Kejadian seperti ini adanya orang yang joget-joget di sekitaran masjid, dugem-dugem di sekitaran masjid, itu bukan terjadi satu kali saja di Indonesia. Banyak sekali video-videonya kalau kita cari di sosial media. Contohnya di video ini, teman-teman, ini terjadi 1 tahun yang lalu, tapi saya nggak tahu daerahnya di mana. Terlihat di dalam video ini ada segerombolan orang yang mengurumuni biduan joget-joget gitu, dan lokasinya di teras masjid. Di situ ada ibu-ibu, bapak-bapak yang berkerumun menonton biduan itu yang joget-joget di sekitaran masjid. Coba kita simak dulu videonya. Tahukah kamu, itulah sebuah video di mana menampilkan beberapa biduan cantik sedang asik berjoget di halaman masjid. Terlihat pula ada sekelompok emak-emak berjilbab
asik menonton beberapa biduan yang asik berjoget di halaman masjid tersebut. Banyak ya penontonnya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, dan itu di samping masjid. Apa nggak ada yang nyadar itu ya? Tampak dalam sebuah video, biduan yang memakai gaun berwarna merah sedang asik berliuk-liuk di depan warga. Bukannya ditegur karena berjoget tidak pantas dan mengumbar aurat di depan teras masjid, warga malah asik menontonnya. Bukannya ditegur malah asik ditontonin, ya Allah. Ini terus pengurus masjidnya kemana nih? Jangan sampai nyawer juga dia. Astagfirullah ya Allah. Masih ada lagi video lainnya teman-teman. Jadi memang banyak kejadian-kejadian seperti itu di Indonesia. Adanya orang yang joget-joget mengadakan acara apa gitu ya, menampilkan biduan joget-joget di dekat masjid nih. Kalau ini terjadinya katanya di Lumajang ya, tapi saya nggak tahu Lumajang daerah mananya. Coba kita lihat dulu videonya. Terlihat mereka asik berjoget dengan diiringi alunan musik dangdut. Sementara itu di panggung terlihat 3 wanita yang mengenakan kaos oblong dan rok di atas lutut. Tak ketinggalan kacamata hitam serta rambut pirang yang tergerai para wanita yang tengah menyanyi tersebut. Warganet menyayangkan acara musik sound system di Lumajang yang diadakan tepat di samping masjid atau musola dengan... Ya, jadi ini kejadiannya katanya di Lumajang, acara sound system gitu ya. Menampilkan 3 wanita yang berjoget-joget di atas panggung, tulis akun tersebut. Dalam video tersebut tidak terlihat adanya warga yang keberatan atau memprotes acara tersebut. Tidak disebutkan secara pasti acara yang diperingati saat peristiwa dangdutan di... Tidak ada warga yang tampak keberatan katanya ya dengan adanya hal-hal seperti ini di daerah tersebut. Ya, astagfirullahaladzim. Orang sebanyak ini nggak ada yang keberatan dengan adanya aktivitas tak senonoh di samping musola atau samping masjid ini. Entahlah apa yang ada di pikiran mereka. Indonesia adalah negara yang memiliki penganut agama Islam terbanyak di dunia. Secara jumlah memang kita menang dari negara-negara lainnya. Tapi kalau secara kualitas sepertinya orang-orang Islam di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi kualitas keimanannya, kualitas pengetahuannya tentang agama. Anda bisa lihat acara seperti ini terjadi di samping masjid, satu kampung nggak ada yang menegur, bahkan satu kampung itu joget-joget juga. Ini menandakan bahwa kualitas pengetahuan orang-orang Islam di Indonesia ini masih harus ditingkatkan lagi. Dan bisa jadi sebenarnya teman, di kampung-kampung tersebut yang terjadi dugem-dugem di samping masjid atau di dekat masjid, itu bukan karena tidak ada ulama di sana, bukan karena tidak ada dai di sana, bukan karena tidak ada ustadz di sana. Bisa jadi sebenarnya di sana ada ulama, dai, ustadz, tapi dai dan ulama, ustadz itu nggak berani mengingatkannya. Karena kalau mereka diingatkan biasanya marah. Ulamanya dipersekusi, ulamanya dituduh-tuduh Wahabi dan lain sebagainya. Memang teman-teman, berargumen di hadapan orang bodoh itu jauh lebih susah berargumen di hadapan orang cerdas. Karena kalau orang bodoh dikasih tahu itu biasanya mereka marah-marah. Wah, so alim kamu, alah kamu ini siapa ini, kuliahnya jurusan apa tapi ngomong agama, biasanya kan begitu. Tapi jangan putus asa ya, karena memang tugas kita hanya menyampaikan saja. Masalah hidayah itu ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah berpesan kepada kita semua, kalau melihat kemungkaran lakukan 3 hal. Kalau kamu punya kemampuan mencegah kemungkaran itu ataupun menghentikan kemungkaran itu dengan tanganmu, maka lakukanlah dengan tanganmu. Dengan tangan ini maksudnya dengan kekuasaan. Tapi kalau tidak mampu dengan tanganmu, setidaknya dengan lisanmu berikan nasihat kepada mereka. Tapi kalau dengan tangan tidak mampu, dengan lisan juga tidak mampu, setidaknya dengan hati kita. Jangan sampai hati kita juga condong kepada kemaksiatan itu, kepada kemungkaran itu. Dan mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan dengan hati, itu pun disebut selemah-lemahnya iman. Semoga video ini bisa menjadi pengingat buat kita semua dimanapun Anda tinggal, teman-teman. Kalau melihat kemungkaran seperti itu ya, adanya aktivitas tidak senonoh dekat masjid, tegur aja. Tegur aja teman-teman, jangan didiamkan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.